Halo teman-teman, nah kali ini saya mau ngasih bumbu ya, resep bumbu dan tutorial cara pembuatan rendang teman-teman. Nah ini rendang ala Padang. Padangnya ini khas pesisir ya, kayak Pariaman gitu teman-teman, karena ada kecenderungan perbedaan antara rendang pesisir sama rendang dare. Rendang dare itu kayak rendang dari Bukit Tinggi dan segala macamnya. Itu cenderung warnanya lebih hitam gitu, kalau ini enggak. Ini agak lebih coklat. Nah ini apa aja bumbunya nih, Mah? Saya nanya ke ibu saya soalnya. Bawang merah Bawang merah berapa? 3/4. Bawang merah 3/4 kilo ya. Ya. Nah, nanti di blender teman-teman. Jadinya ini jadi kayak gini nih. Setelah di blender akan menghasilkan hasil yang kayak gini. Jadi ini untuk ukuran daging 3 kilo ya. Nah, ini untuk 3 kilo. Oke. Bawang merahnya 3/4 kilo di blender. Terus habis itu Ini apa nih? jahe, laos. Jahe, laos ukurannya? Jahe 1/4, laos setengah kilo. Jahe 1/4, laos setengah kilo, terus? Bawang putih, Hmm. 15 siung. Bawang putih 15 siung, terus? Udah itu. Di blender ya? Di blender. Disatuin teman-teman, lalu di blender. Nah, yang menghasilkan nanti akan kayak gini nih. Nah, selanjutnya Ini apa nih? ketumbar. Ini Ini ketumbar. segala macam bumbu ini, ketumbar, lada, cengkeh, bawang pala. Oke, ukurannya berapa banyak? Susah juga mengukurnya itu ya. Nah, berapa banyak? Nah, kalau buah palanya 1,5 aja. Terus? Tuh, cengkehnya ya 3 kilo 12 biji. Cengkeh? 12 biji. Cengkehnya 12 biji, terus? Kapolnya 12 biji. Kapolnya 12 biji, terus? Terus apa lagi ya? Tadi kayu manis sedikit. Kayu manis sedikit? Ya, sedikit. Oke, kayu manis. Sedikitnya berapa nih? Ya, setelunjuk itulah. Nah. Sedikit lah, dua ruas telunjuk teman-teman. Nah, abis itu diapain? Kok bisa jadi bubuk gini? Di blender apa diapain nih? Digiling? Dionseng dulu, disangrai. Oke, disangrai dulu terus? Baru di blender. Habis disangrai lalu di blender teman-teman. Jadi menghasilkan bubuk kayak gini nih. Oke, terus apa lagi? Cabai giling. Nah, ini cabai giling ukurannya berapa? Itu 3/4. 3/4 kilo. Nah, 3/4 kilo cabai gilingnya. Nah, habis ini diapain nih? Ya, kita Langkah tumis. selanjutnya apa? Ini daun-daunan nih. Oke, daun-daunannya nih, ada yang lupa teman-teman. Nah, Ini apa aja nih? daun jeruk, daun salam, serai. Daun jeruknya berapa banyak? Tuh. Itu kan bisa diukurin aja. Kira-kira aja. Dikira aja kalau daun. Apa 10 lembar ya? Nah, nggak sampai. Hah? Nggak sampai 10 lembar. Berapa? 5 lembar aja. Daun jeruknya 5 lembar, daun salamnya? Daun salamnya 5. Daun salamnya 5, terus serai? Serai itu 3. 3 sium. Nah, 3 serai batang. 3 batang. Nah, ada tambahannya juga teman-teman selain dari bumbu tadi. Biasanya ada campurannya kalau nggak kentang ini nih, kacang merah. Kacang merah. Nah, jadi tinggal pilihan aja selera mau kentang kecil-kecil itu atau mau kacang merah. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya adalah langsung ditumis apa? Ditumis. Ditumis. Oke, langsung kita tumis, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya nih, penumisan. Oke, tuangin minyak goreng. Kira-kira berapa tuh? Ya, itu kan bisa dikira aja lah segini. Kira-kira aja ya. Satu kalau gelas kecil lah. Iya. Oke, untuk numis aja nih, teman-teman. Oke, selanjutnya dimasukkan tadi yang bawang merah nih, bawang merah yang di blender. Segini ya. Nah, ini bawang merahnya. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya, ini untuk ukuran 3 kilo daging gitu. Makanya bumbunya agak banyak. Nah, kita tumis bawang merahnya. Ini kita proses penumisan. Padahal udah dikeluarin dari tadi nih. Oke.
Masih nunggu. Tunggu dulu. Nih, ditumis teman-teman, ditumis dulu. Proses penumisan. Ini bawang merah aja tadi ya, yang 3/4 ya? Ya. Bawang putihnya ada di sini. Oke, selanjutnya ini bumbu tadi apa yang Ketumbar, lada, ketumbar, lada, cengkeh. sama cengkeh yang tadi diongseng dulu, baru di blender. Nah ini dia, kita masukin teman-teman. Langkah selanjutnya. Oke, diaduk. Selanjutnya Kita masukin ini daun-daunan. daun-daunan tadi ya, yang kayak jeruk ini apa, daun jeruk, daun salam, sama sereh, batang sereh. Oke, dimasukin, kita tumis, diaduk sampai rata. Sampai ngeluarin aroma. Nah, sampai dia mengeluarkan aroma harum. Oke, nanti disambung lagi. Nah, setelah tadi tumisannya udah mulai mengeluarkan aroma yang sedap, itu harum. Nah, kondisinya kayak gini nih, penampakannya nih udah mulai tercampur kan tadi. Selanjutnya dimasukin atinya nih, karena saya pakai ati ya. Selanjutnya nanti baru daging. Nah, ini di atinya. Nah, kita masukin nih. Nah, selanjutnya kita masukin dagingnya. Nah, ini dagingnya sengaja kita presto dulu ya teman-teman ya, biar empuk gitu. Karena kita pakai kompor yang cuman kompor biasa. Cuman kalau teman-teman misalkan pakai kompor yang banyak apinya tuh, kompor gede, nggak perlu lagi di presto, itu pasti udah empuk. Cuman karena ini cuma pakai kompor yang biasa aja, kompor gas biasa, jadi lebih bagus kalau daging itu di presto dulu biar empuk hasilnya nanti. Nah, ini dia. Ini dia proses pemasukan daging ke dalam tumisan bumbu tadi. Udah habis. Nah, kalau kacang merah nanti ya? Nanti. Kacang merah tuh terakhir ya, Mas sudah mau finishing lah. Masukin itu dulu, Yes. Santan, Yes. Nah, Masukin santan, Yes. Kita tumpahnya ke dalam. selanjutnya kita masukin santan teman-teman. Santannya berapa ini nih banyaknya? 6. 6 apa? 6 butir. Kelapanya 6 butir ya. Nah, ini santannya teman-teman menggunakan 6 butir kelapa. Jadi kalau 1 kilo daging itu makanya berarti 2 kelapa. Ini karena saya makainya 3 kilo daging, jadi penggunaan kelapanya itu 6 butir. Nah, ini kenapa kental? Karena tadi masukin kulkas ya. Nah, enggak. Dimasak gitu. Oh, dimasak. Yes. Jadi santannya dimasak dulu. Mm-hmm. Oke. Jadi teman-teman santannya dimasak dulu. Berapa lama masaknya? Ya kalau udah kental aja. Oke, dimasak sampai kental santannya. Berarti nggak santan mentah gitu ya? Bisa juga santan mentah. Oh, bisa santan mentah bisa juga. Cuman kalau dimasak kenapa? Kenapa dimasak gitu? Ya nggak lama mentahnya. Oh, karena udah matang. Oh, jadi untuk dimasak ini sebenarnya untuk menghemat waktu, untuk mempercepat proses pemasakannya teman-teman. Jadi begitu.
Oke nih, ini tinggal nunggu aja sampai mendidih ya. Udah kan nih, udah nggak masukin apa-apa lagi? Udah. Udah. Paling Nah, kacang paling tinggal kita masukin kacang aja. Ini nanti kita masak, kita aduk. Nah nanti saya akan balik lagi setelah ininya mendidih nih, rendangnya mendidih teman-teman. udah kering. Pas udah mulai agak kalio-kalio lah. Nah ini saya rekam lagi. Oke, tahap selanjutnya nih masukin kacang merahnya nih. Oke, masukin. Nah ini dimasukkan kacang merah. Pas udah kayak gini nih, teksturnya ya, tekstur kuahnya udah seperti ini, baru masukkan kacang merahnya. Nah ini ada sedikit tips ya teman-teman ya. Jadi kalau ngaduk rendang ini dia harus dari bawah sampai ke atas. Jadi biar merata gitu bumbunya, dan jangan sering ditinggal, harus sering diaduk biar nggak gosong gitu. Jadi memang bikin rendang ini penuh dengan perjuangan sebenarnya. Jadi nggak bisa ditinggal aja gitu, nggak bisa. Jadi harus sering diaduk, dan cara ngaduknya pun harus dari bawah dia, biar bumbu yang ada di bawah tetap ikut terangkat juga gitu, ikut teraduk juga. Ini oke teman-teman nih. Ini saat ini udah saya ini nih prosesnya ini. Nanti saya akan kembali lagi setelah prosesnya berbeda nih, sudah mulai menghitam ya, mencoklat lah ya. Oke. Nah ini dia teman-teman, penampilan atau penampakan dari rendang yang udah dimasak sih kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Ini bentuknya nih. Ini namanya kalio ya. Ya. Ini kalio, jadi kalio itu setengah jadi lah, rendang setengah jadi. Tapi udah bisa dimakan dan enak juga sih rasanya. Dan biasanya kalau yang di kalio itu biasanya kalau nggak ayam, bebek gitu. Kalau daging sih jarang. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Nanti saya akan update lagi setelah dia mulai mengering ya. Ya mengering. Oke, ini teman-teman. Ini dia penampakan dari rendang yang udah kurang lebih 2 jam ya. Ini 2 jam udah kita masak nih. Nah ini mulai mengental apa nih kalau ini mengering kan. mulai mengering nih. Nah ini udah hampir ready lah, ini udah hampir jadi. Emang kalau rendang yang dari Pariaman bentuknya tuh kayak gini, beda sama yang dari Darai gitu, orang-orang kayak Bukit Tinggi tuh dia agak hitam. Kalau kita yang dari Pariaman bentuknya begini rendangnya teman-teman, coklat. Nah ini dia teman-teman penampakannya nih. Ini udah jadi ya. Ini udah jadi, udah siap dimakan, udah bisa disantap pakai nasi hangat. Oke teman-teman, terima kasih. Nah ini udah matang sempurna nih. Ini udah melalui proses pemasakan selama kurang lebih 3 jam. Nah ini udah mulai mengering nih. Memang kalau proses bikin rendang itu emang agak lama ya, sesuai dengan namanya yaitu marandang. Artinya apa marandangnya? Nggak tahu. Aduh, orang Padang gimana sih? Nah ini dia teman-teman tuh, udah matang sempurna tuh. Nah ini udah bisa dimakan nih. Udah ajib dah pokoknya. Ini dia penampakannya. Oke teman-teman.